Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dahlia MSN, dosen program studi Kriya Seni Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Saya mulai bertugas di ISBI Aceh sejak tahun 2019. Saya sudah mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya seperti mata kuliah Metodologi Penelitian, Sejarah Seni Rupa, Isu Seni, Seni Rupa Aceh, Sosioantropologi Kriya, dan lain-lain. Saya juga aktif menciptakan karya seni, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik dari hasil perolehan hibah nasional dan internal maupun secara mandiri, untuk menunjang tridharma perguruan tinggi yang menjadi kewajiban saya sebagai seorang dosen. Baiklah, pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sosioantropologi Kriya. Mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen program studi Kriya Seni dan memiliki bobot 2 SKS. Peserta pada mata kuliah ini adalah mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah Sosioantropologi Kriya adalah pengetahuan dan pemahaman dasar tentang sosioantropologi seni yang diperlukan untuk memahami kondisi budaya masyarakat dan struktur masyarakat yang berhubungan dengan seni. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini antara lain berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Mampu menguasai pengetahuan nilai-nilai kemanusiaan serta adat dan budaya masyarakat dalam karya seni. Mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah Sosioantropologi Kriya diantaranya adalah mahasiswa mampu memahami pengertian dasar dari Sosioantropologi Kriya beserta segala sesuatu yang terkait di dalamnya, seperti ruang lingkup dan sejarah, ranah, seni dan budaya, serta posisi manusia dan kebudayaan. Menumbuhkan pemikiran kritis dan kesadaran kebinekaan lokal saat mencermati berbagai fenomena di sekitarnya. Mampu membawa mahasiswa pada suatu prinsip menciptakan keadaban, melestarikan kesenian, serta kesadaran atas kebinekaan global yang menguatkan proses transformasi sosialnya. Adapun estimasi waktu perkuliahan pada mata kuliah Sosioantropologi Kriya sebanyak 100 menit secara tatap muka. Bahan kajian atau bahan materi pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya mengenai definisi dan ruang lingkup sosioantropologi, kaitan seni dengan sosioantropologi, hakikat manusia, interaksi sosial, internalisasi nilai dan kepribadian, sosio dan antropologi sebagai ilmu, perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, globalisasi dan permasalahan sosial budaya, teknologi dalam perubahan sosial budaya, dan peran pendidikan terhadap perubahan sosial budaya. Selanjutnya kita masuk pada metode yang digunakan pada mata kuliah Sosioantropologi Kriya, yaitu metode ceramah, di mana dosen memberikan materi mengenai Sosioantropologi Kriya dengan menggunakan media PowerPoint. Yang kedua adalah adanya diskusi. Di sini mahasiswa dituntut untuk lebih aktif agar suasana perkuliahan jadi lebih hidup. Selanjutnya, pembelajaran berbasis case method atau studi kasus. Dosen memberikan materi dan tema kasus tentang kaitan seni dengan sosioantropologi. Mahasiswa diminta untuk menganalisis tema tersebut dan membangun rekomendasi solusi yang akan dilakukan secara mandiri. Metode terakhir adalah pembelajaran berbasis project atau project based learning. Dosen membagi kelas menjadi beberapa kelompok dan memberikan masing-masing kelompok sebuah tema kasus, misalnya tentang perubahan sosial budaya.
Kelompok diberikan ruang untuk rencana kerja dan model kolaborasi. Proyek dikerjakan dalam satu pertemuan dan meminta setiap kelompok menyiapkan bahan presentasi yang akan ditampilkan di kelas yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif. Pengalaman belajar yang didapatkan oleh mahasiswa pada mata kuliah Sosioantropologi Kria antara lain adalah kontrak perkuliahan yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa pada awal perkuliahan. Selanjutnya, dosen memberikan rancangan pembelajaran semester atau RPS yang dibagikan di awal perkuliahan. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini menggunakan bobot diantaranya tugas sebanyak 5%, kuis 5%, case method 25%, project based learning 25%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 25%. Baiklah, pada kesempatan ini, izinkan saya menampilkan video pembelajaran yang dilakukan di ruang kelas program studi Kria Seni ISBI Aceh. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kawan-kawan, kabarnya baik pagi ini? Baik. Alhamdulillah ya. Udah sarapan? Belum ya? Mungkin nanti setelah pembelajaran ini bisa sarapan ya. Oke, minggu ini ya kita membahas mengenai perubahan sosial budaya seperti yang Ibu tampilkan di PowerPoint depan. Tapi sebelumnya kalian sudah mendapatkan perkuliahan atau materi tentang interaksi sosial. Kira-kira masih ingat atau enggak ya? Nanti Ibu tanya. Sebelumnya kita ambil absen dulu ya. Persiapkan ya jawaban mengenai materi minggu lalu ya. Absen untuk yang pertama Ainus Sabri mana? Oke. Ya, bentar. Bambang? Diana? Hadir, Bu. Oke. Ira? Hadir, Bu. Isra Farabi? Hadir, Bu. Nova? Hadir, Bu. Nurul Zahra? Hadir, Bu. Raudatul Jannah? Hadir, Bu. Yuliarti? Hadir, Bu. Baik, terima kasih semuanya hadir pada hari ini. Saya sangat apresiasi. Nah, untuk review mata kuliah atau materi yang minggu lalu, siapa yang masih ingat mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial? Ada yang ingat? Coba saya tunjuk aja ya. Ira, mungkin Ira. Jadi menurut Ira itu interaksi sosial itu antara individu sama kelompok, Bu. Contohnya? Contohnya itu misalnya kayak rektor kita sama bawahnya itu kayak akademi gitu. Jadi maksudnya rektor memberikan arahan gitu ya? Oke. Ya. Dari akademi ke siswanya. Oke. Jadi interaksi itu tadi antar individu dengan kelompok ya. Seorang rektor atau dosen memberikan arahan kepada mahasiswa misalnya, atau rektor tadi memberikan arahan kepada mahasiswa dan seluruh sivitas akademika di ISBI Aceh. Itu contoh dari Ira. Ya, jadi apa tadi? Antar individu dengan kelompok. Ya, yang lain? Ainus? Interaksi sosial ya. Kelompok, contohnya terjadi konflik pemuda kampung A dengan kampung B atas perbuatan wilayah kekuasaan. Perebutan wilayah ya, misalnya antara kampung A dengan kampung B. Ini antar pemuda lah begitu ya. Tempat tongkrongan misal ya. Bisa. Jadi masih ingat ya. Tapi masih dua nih, antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Isra coba. Kalau menurut saya Bu, antara individu dengan individu ya. Individu dengan individu. Itu contohnya Bu seperti mahasiswa tugas akhir Bu, bimbingan kepada pembimbingan. Oke. Mahasiswa tugas akhir bimbingan dengan dosen pembimbing. Interaksi itu terjadi antara satu individu dengan individu lainnya. Jadi bentuk interaksi sosial itu terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah itu ya.
Kalau faktor pendorongnya, masih review nih minggu lalu ya, supaya kita bisa masuk ke pembahasan yang minggu ini. Kalau untuk faktor pendorong terjadinya interaksi sosial, ada yang bisa bantu? Nora mungkin, Nova maaf. Ya, faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Menurut Nova, Bu, keinginan manusia untuk meneruskan generasi, terjadi interaksi antara lawan jenis hingga terjadinya pernikahan. Oke ya, jawaban dari Nova, kita beri aplaus dulu dong. Ya, jadi adanya keinginan untuk meneruskan generasi. Di sini yang dimaksud adalah kita butuh yang namanya lawan jenis. Jadi meneruskan generasi itu terjadinya pernikahan, karena di situ kan ada terjadi interaksi antar individu nih, ya. Bagus, jawaban dari Nova. Selanjutnya ada yang sebelum kita masuk ke sini, Bambang bisa bantu memberikan contoh? Misalnya itu manusia ini banyak kelemahan gitu kan. Iya. Nah, terus jika itu kan membutuhkan dokter gitu. Kalau orang sakit membutuhkan dokter, berarti di situ karena manusia ini lemah, dia butuh orang lain. Kalau misalnya tempat kediamannya kebakaran, dia butuh pemadam. Nah, gitu. Aplaus lagi dong. Ya, bagus. Si satu lagi, dua lagi ya, boleh ya, dua lagi. Habis itu kita masuk ke materi yang selanjutnya. Jana mungkin? Manusia yang ingin berteman dan berbagi cerita dengan orang lain. Ya, manusia itu butuh teman, butuh kawan curhat ya, karena kalau dipendam sendiri ya berefek kepada kesehatan, stres begitu ya. Jadi manusia itu membutuhkan orang lain untuk berbagi cerita. Terakhir deh ya, biar kita masuk ke sini. Diana, mana Diana? Berikan contoh ya, faktor pendorong terjadinya perubahan sosial ini. Kalau menurut dia kan begini, manusia itu memiliki banyak kebutuhan, jadi mereka harus memenuhi kebutuhan tersebut. Sepertinya contohnya kayak ke pasar. Belanja ke pasar ya. Karena manusia itu berarti dia tidak bisa berdiri sendiri. Manusia itu butuh orang lain, butuh meneruskan generasinya gitu ya, butuh kawan cerita dan juga banyak kebutuhan yang harus dipenuhinya. Nah, makanya harus interaksi ke pasar begitu misalnya untuk belanja. Ya, untuk review minggu lalu mata kuliah berarti kalian sudah sedikit memahami. Aplaus untuk kalian dong ya. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ya. Ini mata kuliah pada minggu ini materinya tentang perubahan sosial budaya. Ketika saya menunjukkan gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Bermain? Belum tepat. Interaksi, Bu. Interaksi? Antara individu dengan individu, dan yang foto kedua itu dia sendiri, Bu, dengan ponselnya. Dengan ponselnya. Udah mengarah tapi belum tepat. Perubahan zaman. Perubahan zaman? Ya, jelaskan Bambang. Dulunya mereka bermain congkak itu bersama teman. Iya. Kalau sekarang tuh menggunakan gadget, bisa individu gitu. Gadget ya. Nah, oke. Terima kasih atas jawabannya. Jadi di sini terjadinya perubahan sosial. Nah, kalau dulu ini kan ada yang main congkak, ada interaksi antara teman sejawatnya. Karena ada lawan di situ. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, kalau sekarang nggak ada menang kalah, dia bermain dengan komputer, dengan gadget, dengan handphone, dengan smartphone begitu. Ya, sudah terjadi pergeseran. Kalau lebih lagi dilihat ke belakang, ya, kalau ini sudah menggunakan congklak plastik. Masa kecil saya dulu itu bahkan tanah yang digali. Saya yakin kalian lahir tahun berapa? 2005. Kalian tidak mengalami seperti saya rasa ya. Karena saya dulu jangankan congklak ini, pernah lebih jadul lagi. Ya, congklak itu digali di tanah. Anaknya ini apa namanya, kucing-kucing ya. Kalau bahasa sini apa? Kalau bahasa Aceh apa namanya? Yang anaknya kayak kerang itu apa namanya? Nggak tahu ya. Luar biasa. Jadi kan kalau saya itu dulu kalau yang udah plastik gini itu namanya kucing-kucing gitu. Tapi ini bahasa Minang sebenarnya ya, bahasa Padang. Cuma kalau dulu itu lebih jadulnya lagi, saya korein tanah sebanyak 7 lubang untuk sebelah kiri, 8 sama lambungnya. Begitu juga lawan di depan kita, itu pakai batu. Berapa jumlah anak congklak ini? Ada yang tahu? Jumlah lubangnya?
Oke, dari sini saya sudah bisa menyimpulkan perubahan sosial itu memang terjadi baik cepat ataupun lambat. Mempertanyakan jumlah lubangnya saja, kalian yang lahiran 2004, lahiran 2005 itu sudah tidak mengetahui sama sekali. Kalian zaman yang mana? Yang ini. Ya, betul? Tidak bisa dipungkiri. Apa yang terjadi di sana? Perubahan sosial. Tidak ada interaksi lagi di permainan anak-anak. Pengertian perubahan sosial budaya, ya. Jadi bisa dipisah-pisah nih antara sosial dan budaya. Perubahan sosial adalah proses terjadinya perubahan dalam struktur dan pola kehidupan manusia dan masyarakat nih ya, yang berlangsung secara terus-menerus. Baik itu mencakup nilai, norma, perilaku, ya, lembaga sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Ya, itu perubahan sosialnya. Perubahan budaya, ya, ini merupakan perubahan yang otomatis terjadi saat adanya perubahan sosial itu. Ketika sudah terjadi perubahan sosial, budaya juga akan mengikuti. Paham ya? Jadi perubahan ini terjadi dalam bentuk ide, nilai, norma, bahasa, teknologi, seni maupun tradisi yang berlangsung dari waktu ke waktu. Nah, itu tadi kan contoh yang saya berikan secara global. Permainan anak-anak tadi yang dari permainan congklak sekarang sudah berubah ke permainan gadget sekarang. Berikan saya contoh perubahan sosial budaya di bidang kriya seni. Ya. Contohnya itu batik. Batik. Ya, gimana? Dulunya batik menggunakan teknik canting, tapi Canting. sekarang menggunakan teknik printing. Oke, applause dong. Ya, bagus. Jadi kalau dulu itu kalau di bidang kriya ya bisa kita contohkan seperti yang disampaikan Zahra, bahwa dulu kalau mencanting ya, mencanting itu menggunakan membatik itu menggunakan teknik canting ya atau cap. Ya, kalau sekarang batik, makanya ada batik yang harganya 50.000, 60.000. Itu karena apa? Karena tekniknya sudah menggunakan printing. Pencetakannya itu sudah berbentuk massal. Kalau dulu canting itu ya, satu produk kain bisa 3 minggu baru selesai. Paling cepat itu kalau fokus itu 1 minggu lah baru selesai. 3 minggu ya kalau misalnya ada pekerjaan lain nih si perajinnya ya. Nah, tapi kalau printing, jangankan 1 dalam sehari, 100 lembar bisa dalam sehari. Keuntungannya apa? Bisa menghemat waktu, menghemat biaya. Nah, bagus ya Zahra ya. Ini saya juga ada contoh apa yang kalian bisa simpulkan dari gambar ini. Mungkin dari segi apa? Bahan. Bagus Ira. Dari segi bahan, gantungan kunci ini yang simpelnya saja. Gantungan kunci itu ya dulunya dibuat dari bahan-bahan tradisional atau bahan-bahan yang belum ada kimianya begitu. Kayu, apalagi yang tradisional? Kulit misalnya, keramik, tanah liat ya. Nah, kalau sekarang gantungan kunci itu supaya menarik si konsumen dibuatlah dari bahan apa? Resin. Nah, bahan resin. Ada juga yang membuat dari fiberglass. Kalau resin ini ya di dalamnya itu bisa kita gunakan atau masukkan benda-benda yang bagus lah, misalnya seperti bangkai kupu-kupu, bangkai hewan yang kecil-kecil kayak kumbang ya. Ada juga kalau tumbuh-tumbuhan bisa bunga, mungkin daun begitu. Apa kalian sudah pernah melihat atau pernah dapat pelajaran tentang resin? Jana? Workshop? Tahun berapa? Masih ingat nggak resin itu bahan-bahannya? Maksudnya ibu di sini menyampaikan tadi ada bahan-bahan kimianya, ya? Masih ingat berarti? Lupa nggak apa-apa ya. Tapi sudah tahu ya bahwa untuk resin itu bisa dimasukkan waktu itu workshop apa nih bahan yang di dalamnya? Kalau ini kan kayak tumbuhan, hewan. Kalau kemarin itu temanya lebih ke bahan-bahan dekat kamu, contoh kayak daun. Oh, daun. Kayu. Daun, kayu ya. Itu produk yang dihasilkan apa? Kalau karyanya Iya. kayak
Oh, pajangan dinding ya, untuk hiasan. Oke, di sini yang penting intinya adalah perubahan bahan, ya, bahan yang dahulu dengan sekarang. Nah, kalau ini dari gambar ini apa yang dapat disimpulkan? Boleh berikan pandangannya, Bambang. Apa yang bisa digambarkan? Perubahan motif Bu. Perubahan motif. Gimana? Jelaskan coba. Yang pertama itu motifnya itu simpel gitu kan. Ah. Nah yang kedua ini sudah bertambah motif itu. Ini disebut dengan kolaborasi motif. Nah, jadi kalau dulu itu motifnya memang masih tradisional dan menggunakan pewarnaan alam seperti tanah, pewarnaannya tanah liat. Nah, kalau sekarang untuk menarik si konsumen tadi, akhirnya dikolaborasikan motif. Ini namanya motif kaum. Ini asal dari Yogyakarta atau Solo. Jadi motif kaum ini sudah ditambah dengan pewarnaan yang lebih menarik. Ada warna hijau, ungu, pink, segala macam. Ya, dan dikombinasikan dengan tumbuhan. Oke. Masih ada contohnya? Apa yang bisa kalian gambarkan di sini? Tunggu, sebelumnya saya kembali dulu. Berarti ini yang pertama bahan, yang kedua kolaborasi motif, yang ini. Nah, dari gambar yang saya tampilkan ini, coba siapa yang bisa memberikan pandangan? Ini kira-kira perubahan sosialnya dari segi apa? Saya Bu. Ya boleh, Isra? Itu perubahan sosialnya Bu, yang pertama dari teknologinya Bu. Dari pengaruh teknologi ya. Ya. Gimana? Yang gambar pertama itu dia masih menggunakan gerinda Bu. Ah. Berinovasi menjadi laser Bu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Isra, adanya pengaruh teknologi. Kalau dulu mesin yang ini sudah modern ya, tapi masih menggunakan tenaga manusia. Alatnya ini, mesinnya ini harus dipegang dan harus ada kekuatan tekanan dari manusia. Lalu ya, yang gambar di sebelahnya ini sudah menggunakan laser. Jadi pengaturannya di komputer. Ya, kenapa? Kita tinggal meriset di sana ya, atau mengatur melalui komputer. Dia akan bergerak sendiri. Kita nggak perlu megangin alat tadi. Kita nggak perlu mengawasin. Kalau sudah ada aturannya, dia akan berhenti sendiri. Kira-kira seperti itu. Gambar selanjutnya, apa yang bisa kalian gambarkan di sini? Melihat gambar yang di depan ini, pandangan kalian seperti apa? Di sini ada rencong, di sini ada linto baru. Ya, boleh? Itu perubahan sosialnya Bu. Yang gambar pertama, gambar rencong itu digunakan untuk senjata Bu. Senjata atau mempertahankan diri. Oke. Sebelahnya? Dengan perubahan sosialnya Bu, dia digunakan sebagai hiasan atau apa namanya itu ya? Aksesoris. Aksesoris ya. Jadi ini adalah perubahan fungsi. Ya, fungsi. Ya, yang dulunya rencong itu memang adalah alat atau senjata tajam yang digunakan untuk mempertahankan diri dari musuh. Kalau sekarang sudah beralih dia, rencong itu hanya sebagai hiasan. Bahkan kalau kita lihat lagi, bentuk-bentuk rencong ini sudah dibuat menjadi berbagai barang kerajinan kria yang bisa menjadi oleh-oleh atau kenang-kenangan atau souvenir. Bahkan saya ada punya bros jilbab itu berbentuk rencong. Ada juga misalnya hiasan dinding berbentuk rencong. Jadi rencong itu tadi tidak lagi menjadi senjata pertahanan diri. Ya, ini di pakaian adat atau pakaian tradisional perkawinan di Aceh. Ini pada umumnya ya. Oke, ada yang bisa memberikan pandangan terhadap gambar ini? Konflik Bu. Terjadinya konflik. Nah, di sini ya, konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan baik kepentingan kebudayaan, gagasan atau hal yang lainnya. Nah, ya. Jadi perubahan yang timbul ya setelah konflik ini adanya trauma. Yang tadinya masyarakat itu dengan sesamanya berinteraksi, main keluar kalau anak-anak ya, atau ibu-ibu ngumpul di luar gitu ya. Tetapi setelah terjadinya konflik, hal itu tidak terjadi lagi dan mereka kalau bahasa sekarangnya jadi anak rumahan, takut keluar. Di situ tidak lagi ada interaksi, tidak ada lagi komunikasi dengan sesama. Ya, jadi konflik ini bisa menjadi salah satu perubahan sosial itu terjadi. Nah, juga ada perubahan dari
hasil pemberontakan. Ya, contohnya revolusi saat kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45. Ya. Jadi ini adalah kontak dengan budaya lain. Jadi perubahan sosial itu terjadi karena ada kontak dengan budaya lain atau akulturasi. Interaksi antar budaya bisa menyebabkan adopsi nilai, norma atau kebiasaan dari budaya yang lain. Ini pakaian ini ya, ini perjalanannya atau perubahan itu terjadi secara bertahap. Ya, yang mulai dari ini kain jahit namanya ya, udah pakai celana, dari pakai celana udah pakai lantai celananya, begitu kira-kira. Sampai hilanglah identik dari pakaian ini, ya. Selanjutnya terjadinya perubahan lingkungan alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan lain-lain bisa memaksa masyarakat pada akhirnya beradaptasi dan mengubah cara hidup mereka. Nah, contohnya korban tsunami yang tadinya mereka adalah seorang nelayan, ya, akhirnya terjadi bencana alam. Terpaksalah mereka pindah ke contohnya daerah Janto yang datarannya tinggi, pegunungan, ya. Tapi mereka akhirnya terpaksa menjadi atau mengubah profesi mereka. Yang dari nelayan tadi akhirnya bertani. Contohnya seperti itu. Ya, pola kehidupan mereka akhirnya juga berubah. Nah, berikut ciri-ciri perubahan sosial budaya itu terjadi di mana-mana. Jadi tidak hanya di desa, ya, perubahan sosial juga terjadi di perkotaan. Lalu tidak terbatas pada satu bidang kehidupan. Agama misalnya, ya, pendidikan, politik, seni, ekonomi. Nah, kalau misalnya di bidang agama nih, ya, teknologi itu mempengaruhi terhadap keagamaan, misalnya cara beribadah, maksudnya gitu. Oke, kalau orang dulu misalnya ya memang kalau membaca Al-Quran pakai Al-Quran yang udah dicetak. Sekarang kan ada Al-Quran digital. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, terus ada juga imitatif atau peniruan. Manusia adalah makhluk yang suka meniru. Gaya hidup, fashion, cara berpakaian, cara ngomong orang sekarang itu banyak bahasa-bahasa yang orang-orang terdahulu tidak mengerti apa yang mereka bilang gitu. Bahasa gaul lah istilahnya. Lalu perubahan itu berkelanjutan. Nah, dari pemaparan tadi ya, sudah mengerti dan paham kawan-kawan? Nah, untuk minggu ini pertemuan ya kita cukupkan. Beri aplaus untuk diri kalian dulu masing-masing ya. Tapi minggu depan kita akan bertemu ya dengan detail materi konflik sebagai perubahan sosial budaya. Jadi untuk minggu depan itu ya tugasnya itu ya berbentuk penghafalan kalian lah. Jadi ketika minggu depan saya tanya secara singkat mengenai perubahan sosial budaya yang dihasilkan dari sebuah konflik, setidaknya kalian sudah ada pemahaman sedikit mengenai ini. Kita bertemu minggu depan ya di jam yang sama, jangan ada yang telat. Untuk minggu ini dicukupkan, kita lanjut minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.